Pemirsa kesal karena Jokowi kerap mangkir dalam sidang mediasi gugatan ijazah palsu. Kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam akan menggeruduk Pengadilan Negeri Solo jika tidak pernah berani menghadirkan Jokowi. Polemik tentang keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Terbaru, sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Pada sidang ketiga ini, Jokowi, Rektor dan Wakil Rektor UGM selaku tergugat 1, 2, dan 3 kembali mangkir dari persidangan, yang artinya sidang mediator ini kembali gagal. Pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock, ya, oleh karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat 1 dan tergugat yang lain. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam jika persidangan tidak pernah berani memeriksa Jokowi, maka masyarakat Indonesia akan mendatangi Pengadilan Negeri Solo. Seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Diketahui Jokowi dan 2 tergugat dari pihak UGM tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut tidak akan menempati rumah baru yang diberikan pemerintah yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan rumah yang hampir selesai dibangun itu akan difungsikan sebagai tempat pertemuan atau ruang publik. Pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah hampir selesai mencapai 90%. Jokowi menyampaikan tidak akan menempati rumah dari pemerintah tersebut dan tetap tinggal di rumah lamanya di Kelurahan Sumber Solo. Rencananya rumah akan dijadikan ruang publik atau tempat pertemuan. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya, Bapak sendiri yang membeli atau dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya dong. Sampai sekarang sudah berapa persen, Pak, proses pembangunan? Nggak tahu, ditanyakan aja ke Kementerian Seknek. Cuma Polres Indosiar gimana Pak? Gimana? Pohon itu Pak? Konsepnya apakah Polres Indosiar? Ada konsep. Rumah pensiun Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto atau sekitar 13 menit dari Bandara Adi Sumarmo. Area rumah tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit 2 rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas mengirim pesan penuh harapan kepada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Apa itu pemirsa? Jawabannya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai selidiki dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap jika dipanggil KPK untuk memberi keterangan terkait dugaan korupsi kereta cepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. KPK bahkan sudah sejak awal tahun 2025 mengumpulkan informasi dan data untuk membangun konstruksi perkara ini. Perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci.
Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK. Mahfud merupakan salah satu pihak yang vokal menyuarakan dugaan penggelembungan anggaran dalam pembangunan WUS. Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Yang saya laporkan itu KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong, udah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai. Makanya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget. Dan punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Proyek WUS digarap dengan skema patungan, yakni 60% Indonesia dan 40% Cina melalui PT KCIC. Nilai investasinya senilai 120,6 triliun rupiah. Kemudian PT KAI yang merupakan ketua konsorsium BUMN dalam proyek ini menanggung beban utang 6,9 triliun rupiah untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek WUS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar hutang PT KCIC gunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat WUS yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosial. Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama.